Halo everybody, selamat datang lagi di Orange Bro. Akhirnya kita review keyboard lagi kawan-kawan. Dan keyboard yang akan kita bahas kali ini adalah Rover 84 by Press Play. Yes. Ya, saya dengar keyboard ini sedang sangat happening. Jadi ya sayang banget sih kalau nggak dibahas. Mumpung juga harganya sangat murah ya kawan-kawan. Ya untuk hitungan keyboard seperti ini murah ya kawan-kawan ya. Seperti merek saingannya kawan-kawan, Press Play mencoba membuat keyboard ini menjadi keyboard gasket mount termurah di Indonesia. Terdengar tidak asing ya kawan-kawan ya. Rasanya seperti dejavu gitu ya. Jadi ini adalah versi ketiga dari Rover 84. Dan kalau kita lihat dari basic layoutnya aja deh, ini beda banget sih sama pendahulunya. Nggak ada DNA pendahulunya banget. Jadi kalau dalam otomotif itu ada istilahnya kalau perubahan sedikit itu facelift ya kawan-kawan. Ya bisa dibilang Rover 84 V3 ini adalah all new Rover 84 by Press Play. Ya, jujur perubahannya sangat-sangat positif sih kalau menurut gua. Dan gua rasa setelah kemarin Apollo 61 itu sempat mendapat respon yang cukup negatif ya kawan-kawan di pasar, Rover 84 ini bisa dibilang pembuktiannya Press Play lah ya. Kalau mereka ini adalah pesaing yang sangat diperhitungkan dalam pasar mechanical keyboard di Indonesia. Jadi layout ini mereka menggunakan 75% exploded layout dengan rotating knob di ujungnya. Ya agak telat sih Press Play main layout seperti ini. Cuman yang paling gue suka dari layoutnya ini, kita diberikan function keys yang cukup melimpah loh kalau bisa dibilang untuk ukuran exploded layout. Cuma peletakan tombol delete yang ada di sini ya kurang cocok sih ya sama behavior gua. Beberapa kali gue coba ngedit pakai keyboard ini, gue malah kepencet tombol insert pas mau menekan tombol delete. Jadi ya biasanya sih delete kan di sini ya kawan-kawan ya. Lalu correct me if I'm wrong ya kawan-kawan. Karena sejauh ini gue nggak nemuin FN combination untuk tombol home ya kawan-kawan di keyboard ini. Jadi kalau kalian lihat di manualnya, di sini ada tombol home page. Tapi pas gue coba, home page itu ternyata tombol untuk membuka home page browser. Jadi kalau emang bener nggak ada kombinasi untuk home, ini salah satu downside juga sih kalau menurut gue ya. Karena kalau ngedit itu cukup kepake tombol home kawan-kawan untuk balik ke timeline paling awal. Ya ngerti lah ya kawan-kawan. Untuk desainnya sendiri, yang gue kurang cocok itu ada di warna case-nya sih. Ya kembali lagi ini ada preferensi masing-masing ya kawan-kawan. Semua orang punya selera masing-masing. Kayak di color palette dari desainnya itu seperti nggak ada dominan unsur warna hitam gitu. Tapi tiba-tiba ada jreng warna hitam yang sangat dominan di keyboard ini. Atau mungkin diambil dari warna ban kendaraan yang ada di Mars itu ya kawan-kawan ya. Bannya kan warna hitam gitu ya. Atau diambil dari stiker ini ya kawan-kawan ya. Oh di sini sih ada ya warna hitamnya ya. Ya yang di stiker yang di sini nih. Ya itu kan ada hitam-hitamnya. Ya mungkin ya bisa sih ya cocok ya kawan-kawan. Filosofinya tuh seperti hitam yang mengitari badge-nya ini. Ya kalau disuruh milih sih gue masih lebih milih warna yang ada di case Rover 84 versi 1 dan 2 ya kawan-kawan, yang warna putih. Lalu case-nya ini tidak berwarna opak ya kawan-kawan. Jadi kayak semacam smoky black acrylic begitu. Ya kembali lagi ini adalah selera ya kawan-kawan. Coba deh kalian komen di bawah, apakah kalian suka case yang berwarna smoky transparan seperti ini atau tidak? Tapi kalau jujur buat gue sih, gue kurang suka. Tapi bukannya jelek ya kawan-kawan. Ya kalian ngerti lah ya, kayak dia itu cantik tapi she's just not my type gitu. Tapi kerennya Press Play ini benar-benar memanfaatkan smoky case-nya ini sih kalau menurut gue, dengan memberikan side light yang bisa kalian atur mode behaviornya secara terpisah. Tapi untuk warnanya tetap mengikuti warna utamanya sih. Lalu di gapnya sini kayak ada cahaya-cahaya indikasi gitu kawan-kawan. Ada caps lock, ada Windows lock, lalu ada wireless dongle mode. Dan oh ya, untuk pengaturan lightingnya ada satu pengaturan yang pertama kali gue temuin ya di suatu keyboard kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau ganti warna LED normalnya itu kan kalian tekan FN plus kombinasi yang kalau di keyboard ini arrow key kanan gitu ya kawan-kawan secara berulang-ulang. Namun di sini ada satu lagi yang dinamakan light color switch, yaitu dengan menggunakan FN plus spasi, keyboard ini langsung otomatis berubah ke mode kayak warna RGB gitu kawan-kawan. Tapi sebenarnya itu bukan RGB. Sebenarnya dia sedang memberikan kita pilihan warna-warna yang ketika kita tekan salah satu tombolnya, lighting keyboard ini akan berubah mengikuti warna yang diwakilkan oleh tombol tersebut. Sempat bikin bingung sih ya, ini apa? Coba ya gue coba pencet tapi kok malah jadi RGB gini. Gue pencet lagi kok jadi malah berubah warna. Tapi pas udah ngerti nyata itu ya cukup keren sih ya, cukup membantu juga. Untuk rotating knob-nya ini cukup besar ya kawan-kawan. Sampai kayak hampir nabrak tombol di bawahnya sini. Tapi main isunya kalau menurut gue kawan-kawan agak wobble aja sini knob-nya kalau menurut gue. Lalu anehnya fungsi putar untuk volumenya bekerja, namun fungsi tekan untuk mute dan unmute-nya tidak. Apa ini rusak atau ada update yang harus gue install, gue gak ngerti deh. Tapi kalau dari speknya harusnya bisa sih dipakai untuk mute. Cuma ya gue gak punya masalah sama knob, jadi ya gue suka-suka aja ada knob di sini. Lebih masuk ke dalam lagi, switch yang gue pilih adalah Gateron Pro Yellow. Jadi mereka memberikan dua pilihan switch, salah satunya itu adalah Kyle Box White, tapi gue lebih milih Gateron Pro Yellow ya kawan-kawan. Karena ya meskipun kata orang-orang Kyle Box White itu clicky yang cukup enak ya, tapi gue masih
aduh, hati gue kurang kekliki gitu ya kawan. Ya kalian ngerti lah ya, Gateron Yellow itu salah satu budget switch yang terbaik yang pernah ada sih kalau menurut gue. Actuation force dan powernya pas kalau menurut gue. Dan sound profile itu kalau di keyboard ini cenderung ke klekis ya kalau menurut gue kawan-kawan. Dan switch orientationnya sudah south facing, aduh, which is good banget sih kalau menurut gue. Mengingat keycapnya juga menggunakan PBT double shot cherry profile kawan-kawan. Jadi so far so good lah kalau menurut gue. Oh ya, udah universal hot swap 5 pin juga ya kawan-kawan. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mountingnya. Untuk mountingnya benar sekali mereka menggunakan sistem gasket mount ya kawan-kawan. Dan ya, gue bisa bilang ini beneran true gasket mount sih kalau menurut gue. Murni karena tidak ada yang salah pada sistem penerapan gasket mountnya. Jadi ya, kalau kita sedikit flashback ke Vortex series GTA 8 ya kawan-kawan, ternyata gagal memenuhi ekspektasi konsumen dikarenakan sistem penerapan gasketnya yang kurang tepat kalau menurut gue sih ya. Namun untuk Rover 84 ini plate-nya benar-benar bertumbuh pada gasketnya. Satu hal yang mungkin miss dari gasket mountnya Rover 84 ini menurut gue itu di material gasketnya yang menggunakan semacam silikon rubber gitu. Dan ya, silikon rubbernya ini menurut gue simply kurang empuk aja sih. Tapi sangat beruntung keyboard ini menggunakan PC plate kawan-kawan. Bener kan ya, PC plate ya. Jadi kalian gak perlu lagi beli PC plate secara terpisah. Dan gue bisa bilang mayoritas flex yang kita dapetin dari keyboard ini tuh berasal dari PC plate-nya kawan-kawan. Jadi bukan dari silikon rubber gasketnya itu. Jadi gue berharap ke depan Presley menjadikan aktual poron gasket untuk keyboard ini sih ya. Karena fix kalau bahan gasketnya itu bener, ini keyboard bakal flex maksimal sih kalau menurut gue. Dan ya, gue sangat mengapresiasi sih keputusan Presley yang langsung menggunakan PC plate sebagai plate bawaannya. Dan menurut gue ini perlu dicontoh banget sih ya, diterapkan untuk keyboard-keyboard pre-build yang akan datang ya kawan-kawan, baik itu dari Presley atau dari merek-merek luar. Ya karena sudah terbukti pasar lebih menginginkan PC plate ketimbang steel plate. Jadi ya buat apa lu buang-buang biaya produksi lagi buat steel plate gitu kalau menurut gue sih ya. Ya mungkin untuk bisnis atau gimana gue gak ngerti. Ya lanjut, untuk typing feel-nya jujur gue suka banget. Walaupun flexnya itu tidak seberapa sih ya kalau menurut gue, tapi at least terasa banget sih ya, typing feel-nya itu tidak se-firm keyboard-keyboard yang menggunakan Tremon dan segala macamnya itu. Oke, sisanya keyboard ini sudah menggunakan 3 jenis koneksi. Yang pertama itu ada Bluetooth, lalu ada 2.4 GHz wireless dongle, lalu ada wire. Dan karena keyboard ini transparan kawan-kawan, nah kalian bisa lihat tuh, nah tuh ada baterainya tuh di situ kawan-kawan. Iya. Tapi surprisingly ini keyboard ringan banget loh kawan-kawan. Jujur ini sesi review yang paling tidak melelahkan tangan gue ya kawan-kawan ya. Gue sempet sampai ngira pas gue ngangkat ini keyboard, gue kira ini gak ada baterainya loh ya. Mungkin karena case-nya atau bahan PCB-nya yang mungkin sangat ringan, ya gue gak ngerti. Tapi ringan banget sih kalau menurut gue. Untuk desain kotaknya ya Presley masih juaranya ya kawan-kawan. Cuman ya walaupun sudah diberikan 2 layer bubble wrap, tetap aja ini masih pada penyok-penyok gini ya. Dan kalau dilihat dalamnya itu ternyata sekarang kardusan gini ya. Emang apa dari dulu kayak gini ya kawan-kawan ya? Ya nggak kayak Presley biasanya sih ya. Mungkin karena untuk menekan budget, tapi ya gue nggak masalah selama harganya memang murah ya. Dan oh iya, aduh ini harus gue bahas ini. Manualnya masih kebalik Presley. Masa bukanya dari kiri kayak orang Jepang? Iya. Ya mungkin ini gue yang salah ya kawan-kawan. Mungkin mereka belum mengerti, jadi gue jelasin ya untuk teman-teman Presley ya. Jadi entar ini ya, kalau kalian ke tukang cetak ya Presley ya, ini tuh bagian covernya itu minta ditukar sama bagian yang paling belakang ini nih. Jadi ini di sini, ini di sini. Nah udah ntar udah kayak normal, ini covernya di sini nih. Kita buka dari sini, terus buka. Nah langsung isinya kan. Ya ini nggak ada hubungan sama sekali sama mechanical keyboard ya kawan-kawan. Tapi sebagai alumni graphic design ya, penting banget sih ya melihat behavior mayoritas konsumen kalian tuh seperti apa. Dan ya orang Indonesia tuh bukannya dari kanan ya Presley ya. Ya sepertinya itu saja yang bisa saya bahas. Kalau ada yang ketinggalan kalian bisa baca layar ini ya kawan-kawan. Ini full spesifikasinya seperti ini. Dan sekarang waktunya kita ke typing test. Oke, gimana rasanya? Enak kawan-kawan?
Ya, jujur menurut gua stoknya aja sih udah enak banget sih. Apalagi kalau di modding. Pertama untuk membuka keyboard ini saya menyarankan kalian untuk menggunakan suatu alat ya kawan-kawan, karena cukup rapat ini keyboardnya. Jadi kalau kalian mau coba pakai tangan ya silakan, tapi good luck aja sih kalau menurut gua. Oke, modding kali ini cepet aja ya kawan-kawan, karena semua moddingnya juga cuman modding wajib sih ya. Kan kalau melihat cara modding lebih detail, tinggal lihat video yang ada di kanan atas ini. Dan modding yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Tempest Mode ya kawan-kawan. Tempest Mode kali ini agak sedikit tricky ya kawan-kawan, karena di bawah PCB-nya ini banyak banget perintilan-perintilannya. Kayak ada side LED di pinggirannya, ada switch mode koneksi, ada lubang stand off dan lubang baut, dan bahkan ada 2 soket baterai. Coba bayangin ngapain coba sampai ada 2. Cuman dengan kesabaran dan ketelitian, puji Tuhan selesai Tempest Mode-nya. Walaupun gak terlalu rapi, ya at least hampir tertutup semua lah ya PCB-nya kawan-kawan. Dan next mode, apa coba tebak yang wajib? Ya itu. Iya betul sekali, PE Foam. Dan untuk keyboard ini tidak hanya lubang untuk center pole dari switchnya saja yang harus dilubangi, lubangi lubang untuk baut plate-nya juga ya. Oh iya, kali ini saya juga ingin bereksperimen dengan tidak memotong foamnya pada bagian stabilizernya, karena ingin tahu seberapa musik sih sebenarnya kalau nggak dipotong. Iya nggak terlalu rapih emang, tapi bodo amat nggak kelihatan ini. Kalau ada yang mau lihat video full streaming orang Jabarang ngeloop switch ini, bisa dicari di channel ini. Tapi sekali-sekali kita kasih lihat deh ya, gimana biasanya proses saya ngeloop satu switch. Jadi switch ini saya loop dengan Crytox 205 Grade Zero. Ya standar lah ya itu. Gue yakin 90% keyboard modern di dunia menggunakan itu. Dan kuasnya saya menggunakan kuas Lyra ukuran 01. Kalian mau tahu alat-alatnya beli di mana? Tenang, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Lalu saya ingin sedikit membahas tentang switch Gateron Pro Yellow ini. Jadi Gateron Pro Yellow ini tuh sebenarnya udah banyak banget loh factory loop di slider stemnya. Jadi kalau kalian malas ngeloop, sebenarnya switch ini sih bisa dibilang udah cukup smooth. Tapi tentu saja, extra step akan selalu memberikan extra reward. Pasti bakal lebih enak kok kalau di loop lagi. Tinggal ditimpa dengan Crytox 205 Grade Zero lagi. Nggak usah dilap-lap dan udah selesai. Untuk stabilizer kali ini saya tidak mencoba menggunakan holy mode karena saya tidak punya waktu banyak untuk itu kawan-kawan. Jadi standar saja, saya hanya mentuning stabilizer dengan Crytox 205 Grade Zero pada stem, housing, dan Crytox yang sedikit lebih banyak di wire-nya. Ya seperti biasa, kalau untuk wire selalu moto saya lebih banyak lebih baik. Tapi jangan sampai luber juga ya kawan-kawan. Diperkirakan juga ya. Tidak lupa juga supaya stabilizer tidak goyang-goyang, saya menambahkan band aid di dudukan housing stabilizernya pada plate-nya. Oke, karena PC plate-nya ini sistemnya dibaut pada PCB-nya, jadi kita bisa langsung pasang saja PC plate-nya dulu pada PCB-nya. Keren ya PC plate-nya dibaut, jadi kayak terasa pabrikan banget gitu kawan-kawan. Oke, sekarang kita mau test drive dulu stabilizernya. Oke, jadi iya betul ternyata kalau PE foam yang nggak dipotong, stabilizernya jadi sedikit mushy, tapi masih di taraf nyaman sih kalau menurut gua. Tidak semushy holy mode saya yang selalu gagal itu. Jadi apakah kalian siap mendengar typing testnya? Oke, ini dia typing testnya. Ya, bagaimana menurut kalian kawan-kawan setelah di modding? Apakah keyboard ini lebih enak atau sama aja? Kalau menurut gue sih lebih enak ya kawan-kawan. Ya, ternyata juga ada satu hal yang saya lupa mention kawan-kawan. Kita juga dapat bonus. Ada tote bag karena pembelian 1 juta ke atas. Ya, Pressplay selalu kasih tote bag. Bagus sih ya. Lalu juga ada t-shirt. Kayaknya sih ini t-shirt oversize ya kawan-kawan. Saya sebenarnya lupa kasih ukurannya kawan-kawan, tapi dikasih M dan ya pas sama tubuh saya sih ya. Ya overall kalau menurut gue keyboard ini sangat worth it. Harganya juga sekitar 1.200.000-an. Dan gue bisa bilang ya ini pemenangnya sih ya kawan-kawan untuk budget gasket mount keyboard. Good job buat Pressplay. Dan pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ini. Saya Orja Barah
pamit undur diri. Tolong berkati everybody and bye. Jadi mereka memberikan 2 pilihan Switch. Salah satunya itu adalah Kyle Block. Aduh, ini press play mau saya sponsorin gue kalau gue sering kayak giniin dia ya.